Suami, kecilkan suaramu. Kalau didengar orang lain gimana? Takut apa? Perusahaan ini punyaku. Gak angkat telepon. Wuci, apa dia? Rapatnya belum selesai. Anda dan Wakil Presiden Wu, hari jadi pernikahan 3 tahun. Sudah siap? Tinggal menunggu Anda memeriksanya. Boss He, hello. Tiga tahun lalu, Wuci melamarku di sini. Dia pasti akan sangat tersentuh saat melihat persiapan hari jadi pernikahan yang kusiapkan dengan sepenuh hati. Dia pasti akan sangat tersentuh. Wuci, kamu. Sayang, ada apa? Kenapa panik? Hari ini hari jadi pernikahan kita. 3 tahun. Jangan-jangan kamu lupa? Sayang, asyik mesra dengan Cheng Fei Fei. Sampai lupa hari yang paling penting buat Hilin. Bicara dong, Wuci. Kamu ngapain sih? Lagi sekali? Itu, aku baru mau rapat. Itu, aku ingat kok, gak lupa. Aku juga siapin kejutan buat kamu, nanti malam. Ketemuan di tempat biasa? Alamatnya nanti ku beritahu. Masih ada kejutan lain. Belum siap. Oke deh. Aku tutup dulu ya. Waduh, siapa tadi? Wuci, jangan tutup dulu. Kamu ngapain sih? Aku dengar suara cewek. Enggak, itu, kan mau rapat. Banyak orang, suara ribut. Gak ada suara lain. Beneran? Kamu yakin? Gak selingkuh di belakangku? Mana mungkin? Aku sibuk ngurus perusahaan seharian. Kakak sepupu. Wuci, kejutannya udah siap. Nanti ku beritahu alamatnya. Oke, aku tutup dulu ya. Mau rapat. Sayang marah nih. Kamu punya cewek lain ya? Mana mungkin aku punya cewek lain? Aku sibuk ngurus perusahaan seharian. Mana mungkin aku selingkuh? Aku Wuci bersumpah. Aku cinta kamu Fei Fei doang. Kalau enggak, aku mati mengenaskan. Udah. Jadi, jelaskan, nanti mau pergi dengan siapa dan ngapain? Hari ini kan ulang tahunnya. Tega banget. Biarin dia sendiri aja. Tunggu dulu. Nanti, aku ada proyek 100 juta yang mau dibahas. Kemarin kamu bilang suka anting-anting itu. Aku beliin buat kamu. Selamat ulang tahun sayang. Ini harganya 20 juta loh, sayang. Aku cinta kamu. Lagi pula ini pakai uang si Hilin yang bodoh itu. 20 juta buat dia cuma recehan doang. Kak Fei Fei, anting-antingmu 20 juta ya? Bosmu sayang banget sama kamu, kami iri mati. Pasti dong, kode villa ini. Cuma aku yang tahu, ini kan base rahasia kita, Kak Fei Fei. Villa kayak gini minimal 100 juta. Kami belum pernah masuk hari ini. Benar-benar ikut kebagian rezeki sama Kak Fei Fei. Ya ampun, villa ini emang cocok buat orang kaya beneran. Mobil ini, persis kayak punya Kak Fei Fei. Mobil itu. Bukannya itu mobil yang aku kasih ke kamu? 2 mobil sport couple 3 juta ini pesanan aku. Anggap aja hadiah ulang tahun ketiga. Buat kamu dan Wuci, satu-satu. Aku yang bayar. Aku kan sepupumu, nggak perlu kasih aku 600 ribu. Lagi pula, waktu kamu nikah, aku di luar negeri nggak bisa pulang. Ini anggap aja hadiah permintaan maaf. Mobil yang kamu kasih itu, Wuci yang pakai. Yang itu mungkin cuma modelnya sama. Di komplek villa ini, banyak yang pakai mobil sport kayak gini. Nggak, jangan-jangan Wuci selingkuh. Terus minjemin mobilnya ke cewek lain? Sepupu, jangan ngomong sembarangan. Aku cuma nebak-nebak aja. Bang Hai Cheng transaksi 20 juta. 20 juta pas, uangnya udah diterima, anting-anting ini. Di toko kami cuma ada 2, aku ingat kemarin juga.
Kamu beliin buat istrimu kali ini. Istriku nggak suka pakai barang yang sama kayak orang lain, makanya aku beliin semuanya buat dia. Istrimu sangat beruntung. Aku bungkusin ya. Oke, terima kasih. Kalau bukan buat menghibur Cheng Feifei, nggak perlu repot-repot kayak gini. Tapi lagi pula ini pakai uangnya Hilin. Dia juga nggak pernah ngurusin pengeluaranku. Lagi-lagi 20 juta. Enggak, dia tiap hari belanja besar. Kamu tidak mengecek kemana dia pergi. Aku percaya dia. Benar-benar kepala cinta yang keras. Bibi tidak bicara ini lagi. Malam ini aku masih harus bersama Wuci. Merayakan ulang tahun 3 tahun, kamu ambil anggur merah yang kamu bawa dari luar negeri. Feifei, kapan kamu akan menikah dengan Wuci? Dia sangat kaya, pernikahan kalian pasti akan menjadi yang belum pernah terjadi di Haiseng saat itu. Pasti harus mengundang kami, para saudari, untuk hadir ya. Selamat datang di markas rahasia kami. 3 tahun pernikahan. Feifei, ini salahmu. Sudah menikah dengan bosmu selama 3 tahun. Kenapa tidak memberitahu saudari? Menikah? Apa yang terjadi? Bukankah seharusnya ulang tahun? Benar, kami masih menunggu. Minum anggur pernikahanmu, ternyata kalian berdua main sembunyi-sembunyi menikah. Hari ini kami harus, di pesta ulang tahunmu, menghabiskan 8 juta. Kami tidak akan melepasmu pergi. Anggur ini bernilai 8 juta. Aku sengaja membawanya dari luar negeri. Untukmu, wah. Wuci, apakah dia benar-benar layak kamu menghabiskan banyak uang untuknya? Mempersiapkan kejutan sebesar ini? Ah, bukan hanya untuk dia. Ini juga hari peringatan pernikahan kami yang ketiga. Ayo Bibi, di villa aku belum siap. Tak disangka Wuci begitu romantis. Mengubah pesta ulang tahunku menjadi hari peringatan pernikahan. Kebetulan kami sudah bersama 3 tahun. Hari ini anggap saja sebagai caranya. Melamarku dengan cara yang berbeda. Hehe Feifei, kamu bicara dong. Kenapa kamu sembunyi-sembunyi menikah dengan bos Wu? Jangan-jangan di luar dia punya wanita lain? Ah tidak. Apa yang kamu omongkan? Orang kaya suka main seperti ini. Menikah diam-diam itu gaya, apalagi Feifei kita. Bukankah akan masuk ke dunia hiburan? Mungkin karena itu. Benar, nanti aku akan minta Wuci sendiri datang dan menjelaskan pada kalian. Sekarang bersenang-senang dulu. Wuhu. Kirim. Terima kasih sayang untuk semua yang kamu persiapkan. Aku sangat suka. Aku menyuruh orang mengirimkan anggur merah untuk kalian. Seharusnya sudah hampir sampai. Suamiku, aku mencintaimu. Malam ini aku akan menuruti semua keinginanmu. Wanita memang mudah dibodohi. Cukup buatkan pesta ulang tahun di tempat mewah. Kasih hadiah sedikit langsung nurut. Enggak usah banyak gaya, hehe. Kok ribut banget di dalam? Kamu undang orang lain juga? Heks. Kalian siapa? Kok bisa ada orang lain di rumahku? Kalau mau ngasih barang, kasih ke aku saja. Tulija, serahkan barangnya, lalu pergi. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu? Apa yang enggak berani? Dasar bajingan. Siapa yang kau sebut bajingan? Sudah. Kalian tidak tahu, wanita di samping ini adalah waktu aku kuliah di luar negeri. Teman yang suka pamer, Hilin. Tak disangka sekarang jadi kurir makanan. Oho, ternyata kamu itu cewek kampus yang tak tahu malu dijaga orang tua. Haha, bintang kampus? Lebih tepatnya bahan tertawaan. Sama seperti wanita di sampingnya, semuanya bahan tertawaan. Benar, cuma selingkuhan. Setelah lulus, wajahnya sudah jelek, jadi diusir si bos kaya. Sekarang pulang kampung, jadi kurir makanan. Nih tipsnya. Terima kasih sudah repot mengantar anggur. Bahan tertawaan. Hahaha,
Maksudmu apa? Kurang banyak? Suamiku pasti sudah memberimu uang. Lepaskan, selingkuhan. Mau kualahkan? VV, kamu baik-baik saja? Sakit sekali. Helen, Kemuhila, berani-beraninya perlakukan aku seperti ini. Kau tahu suamiku siapa? Aku bisa suruh dia habisi kamu sekarang. Suruh dia datang. Ini tempat yang aku siapkan. Rumah ini milikku. Kalian masuk tanpa izin. Berani sentuh barangku, malah mengancamku? Tidak takut dipenjara seumur hidup? Kamu bilang rumah ini milikmu? Memang. Cepat pergi. Tidak, di sini tertulis hari jadi 3 tahun. Tepat saat VV dan suaminya merayakan 3 tahun pernikahan. Dasar selingkuhan buta. Kamu juga merayakan 3 tahun? Dia juga merayakan 3 tahun pernikahan. Pokoknya mereka sudah yakin. Aku dan Wuci sudah menikah. Terus berpura-pura. Hilin, ini suamiku. Yang siapkan tempat untuk pesta ulang tahunku. Malam ini dia akan datang sendiri. Kalian cuma iri saja. Berdoa. Cepat taruh anggurnya dan pergi. Tips ini sudah cukup untuk banyak orderan. Jangan cari masalah di sini. Cheng Fei, siapa suamimu? Ini anting-anting bernilai 20 juta yang diberikan suamiku. Hanya sedikit orang di Haicheng yang bisa membelinya. Sekarang kamu harus tahu siapa dia. Anting-anting ini milikku. Anting-anting ini. Nona, selera Anda bagus. Anting ini adalah harta karun toko kami, hanya ada 2 pasang. Sekarang harganya 20 juta per pasang. Aku lihat ini. Kalau dia suka, belikan saja untuk Hilin. Sebagai kejutan hari jadi 3 tahun. Lagi pula, 20 juta. Juga pakai uangnya. Lagi-lagi 20 juta. Bukankah dia selalu boros seperti ini? Kamu tidak pernah memeriksa kemana dia pergi. Ini kebetulan anting itu. Kebetulan lagi 20 juta. Kamu benar-benar tidak curiga dengan suamimu? Cheng Fei, siapa sebenarnya suami yang kamu maksud? Dia adalah pria baik yang tidak akan pernah bisa kamu dapatkan. CEO Grup Shanglin, Wuci. Benar-benar Wuci? Apakah Wuci selingkuh? Wah, siapa itu? Suara perempuan. IRI? Dulu di luar negeri, kamu mengandalkan pria tua. Semuanya lebih baik dariku, tapi sekarang suamiku adalah bos besar bernilai miliaran. Kamu tidak akan pernah bisa menyaingi. Kalian berdua jangan terus-terusan ribut di sini. Hati-hati, suami Fei akan memblokir kalian berdua di seluruh industri. Suara perempuan di telepon Wuci siang tadi. Mirip dengan Cheng Fei. Jangan-jangan mereka berdua sudah berselingkuh di belakangku? Kamu tuli. Hilin, pergi sana. Wah, kamu siapa berani-beraninya menyentuhnya? Kamu tahu dia siapa? Dia cuma orang yang ingin naik jabatan dengan pria tua. Aku istri CEO. Dia siapa? Anting bernilai 20 juta di telingamu. Dibeli Wuci dengan uangku. Apa? Wuci pakai uangmu? Dan mobil sport di luar, seharusnya Wuci yang meminjamkannya padamu. Apa pinjam tidak pinjam? Kami sudah menikah 3 tahun, miliknya adalah milikku. Mobil sport itu hadiah dari sepupuku. Untuk hari jadi pernikahan. Hanya ada 2 yang persis sama. Kalian pasti sudah melihatnya saat tadi datang. Aku ingat, kedua mobil itu sebenarnya hadiahku untuk Hilin. Tak disangka Wuci berkhianat di belakangku. Dia pinjamkan buat kalian para brengsek ini, jangan ngomong sembarangan. Siapa tahu kalian pinjam dari kakek-kakek mana. Kebetulan cuma mirip dengan milikku, sialan jijik. Hilin, cepat telepon. Suruh Wuci datang, hadapi langsung. Kebetulan suamiku nelpon, aku akan suruh dia blokir kalian berdua. Di seluruh kota. Halo sayang, kurir anggur yang kamu cari. Lucu banget, bilangnya anting pemberianmu. Dibayar pakai uangnya, bilang juga mobil sport. Dibayar pakai uangnya, lucu kan? Dia yang kasih? Kirim lokal aja gagal. Sebentar lagi aku suruh industri emas blokir dia. Suara Wuci beneran, dasar bajingan. Cepat ke sini, ucapin selamat ulang tahun. Sekalian usir 2 kurir bandel ini. Aku masih tunggu instruksi Hilin. Ini hari pernikahan paling penting buat dia. Kalau nggak nemenin,
Pasti diusir tanpa bawa apa-apa. Halo sayang, kok diam? Bukan bilang tadi malam ada proyek. Miliaran buat dibahas? Nggak bisa datang udah dulu ya. Aku suruh property management urus sebentar. Terus transfer 100 juta, habiskan sama teman-teman. Ya udah, besok tambal ulang tahunnya ya. Love you sayang. Langsung masuk 100 juta. Kakak Fei, kami iri banget. Memang harusnya Kak Fei, nggak kayak Hilin. Cuma bisa jadi selingkuhan orang tua. Cepat panggil Wuci ke sini. Suruh dia berlutut minta maaf. Wuci, langsung ke villa pinggir timur. Permisi, yang mana? Nona Cheng Fei Fei? Kudih, dia bavanya guh. Kalau dia kurir, berarti mereka berdua. Aku Cheng Fei Fei. Kamu cure anger? Oh ayah, aku tadi nyasar di kompleks villa. Jadi baru tahu. Tolong jangan sampai Tuan Wu. Ngke lapor ya. Pergi sana. $200.000 ini buat ganti. Salah kira kamu kurir, bawa sih. Kakak sepupu itu pergi, kami mau ada party nanti. Kalian yang harus pergi, jangan mau dihormati malah dilecehkan. Segera keluar dari rumahku, kalau tidak, manajemen properti juga akan datang. Kalian semua tidak akan bisa lepas dengan mudah. Apa buktimu bahwa rumah ini milikmu? Suamiku adalah pemilik sebenarnya dari rumah ini. Baik, kamu mau bukti ya? Asisten Zhang, segera pergi ke rumahku. Bawa sertifikat properti Villa Dongjiao. Kalau kamu bisa mengeluarkan sertifikat properti rumah ini, aku, Cheng Fei Fei, akan memanggilmu nenek. Sayang, sudah jam 4, hari pernikahan kita. Sudah siap? Hadiah bernilai 20 juta yang kusiapkan sudah tidak sabar. Untuk kamu lihat. 20 juta? Kurasa dia hanya ingin cepat-cepat menyelesaikanmu. Lalu nanti datang menemani selingkuhannya. Tempatnya masih di hotel itu, tapi waktunya dari biasanya. Jam 5 diubah menjadi jam 10 malam. Kenapa tidak suruh dia langsung datang? Beri Wuci cukup waktu untuk datang ke ulang tahun Cheng Fei Fei. Nanti kita begini, si brengsek ini. Sekarang citra suami baiknya di luar. Pasti hancur berantakan. Jam 10, itu cukup waktu. Untuk merayakan ulang tahun Fei Fei. Fei Fei, sebentar lagi aku. Hebat, suamiku membatalkan negosiasi proyek bernilai 100 juta untuk datang merayakan ulang tahunku. Brengsek ini benar-benar ahli manajemen waktu. Wah, Kak Fei Fei, suamimu terlalu menyayangimu. Itu proyek 100 juta loh. Ah, Pos Fei Kam. Bernilai ratusan miliar, 100 juta mana bisa dibandingkan dengan Kak Fei Fei. Dengar tidak? Hilin, kalau tahu diri, cepat-cepat pergi. Siapapun yang datang, rumah ini tetap atas namaku. Nanti sertifikat properti datang, kamu dan Wuci bisa pergi. Kamu apa? Kamu begitu emosi? Persis seperti selingkuhan yang ketahuan. Siapa yang kamu sebut selingkuhan? Siapa selingkuhan? Maaf Fei Fei, kami terlambat. Selamat ulang tahun. Kalian berdua datang tepat waktu, pegang kedua wanita ini. Apa maksudmu Fei Fei? Mereka adalah... Yang datang merayakan ulang tahun Fei Fei. Kalau kalian berdua bisa membantu Kak Fei hari ini, suami Kak Fei akan memastikan kalian diterima kerja di grup Shanglin. Aku bahkan tidak bisa masuk dalam mimpiku. Siapapun mereka berdua, grup Shanglin ini. Aku harus masuk. Tunggu apa lagi? Kalian melanggar hukum. Kalian ingin masuk grup Shanglin. Harus melalui aku. Wuci tidak berhak memutuskan. Pelakursialan. Bagaimana cara kalian mengelola properti ini? Membiarkan orang asing masuk ke rumahku senaknya. Aku beritahu kalian. Jika istriku ada apa-apa, aku akan memblokir kalian semua di seluruh kota. Para sampah, kami segera ke rumahmu. Istri Anda pasti tidak akan apa-apa. Sebelum aku tiba di villa. Jika kalian belum menyelesaikan ini, aku tidak akan memaafkan kalian. Ya, ikut aku.
Bukannya kamu sangat berbakat? Bukannya rumah ini milikmu? Di mana asistenmu? Kenapa dia tidak muncul? Bawa sertifikat properti untuk menyelamatkanmu. Wuci datang. Aku lihat apakah kamu masih bisa tertawa. Sudah, berhenti. Meskipun dipukuli seperti ini, wajahmu masih cantik. Muak! Tapi tidak apa-apa. Sekarang Kakak Fei adalah istri Direktur Grup Shanglin, jauh lebih terhormat daripada kamu yang di luar negeri. Dan kamu, meskipun diperlakukan seperti ini, tidak akan ada yang menolongmu. Siapa yang berbuat onar? Kamu yang mengurus kompleks villa ini, kan? Tepat waktu datangnya. Jika istriku ada apa-apa, aku akan memblokir kalian di seluruh kota. Kalian tidak berguna. Aku bicara denganmu, kamu tuli. Cepat usir para pengacau ini. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku, kalian para pengurus properti buta ya? Berani-beraninya menyentuh Kakak Fei. Keamanan hari ini kurang, itu kelalaian kami. Setelah kami menerima pesan dari Tuan Wu, kami segera datang. Tidak menyangka masih membuat kalian berdua menderita. Mohon beritahu Tuan Wu beberapa kata baik tentang kami. Tunggu, kamu bilang Tuan Wu? Wuci yang menyuruhmu datang? Benar, Bos Rup Shanglin, WU. Rumah ini miliknya, tentu dia juga. Yang menyuruh kami menyelesaikan kalian, para sampah. Dasar buta! Akulah istri direktur. Kamu tidak mau bekerja lagi? Apa? Kamu istri Wu? Inilah kalian. Sudah tidak takut mati ya? Berani-beraninya menyentuh orangku. Kamu manajer properti ya? Rumah ini atas nama sepupuku, Hilin. Kamu tidak tahu? Atas namamu. Rumah ini hadiah dari ibuku 3 tahun lalu saat aku pulang ke Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Bos Wu juga tidak bilang siapa istrinya. Hanya bilang diperlakukan tidak adil. Siapa sebenarnya istri Wu? Siapa pemilik rumah ini? Kamu petugas properti baru? Yah. Perumahan villa ini tahun lalu ganti perusahaan properti. Wajar saja, sepupuku cuma datang sekali. Dia tidak tinggal di sini. Kamu tidak pernah lihat juga normal. Pura-pura apa sih? Rumah ini memang atas nama suamiku, tidak ada hubungannya denganmu. HMPH. Ini tempat rahasia Bos Wudan. Kak Fei Birkenkamp. Tidak pernah ada orang ketiga yang datang. Apalagi kamu Lin, si pelakor tidak laku. Kalau tidak percaya, bisa cek CCTV, pasti ada rekaman saat suamiku bawa aku ke sini. Apa katamu? Kamu bilang Wuci sering bawa kamu ke sini? Tentu saja, sudah 3 tahun loh, iri ya? Wuci berani mengubah tempat dia. Melamarku jadi tempat kencan dengan pelakor. Aileen. Ayo kita menikah. Ayo. Lihat, ini akan jadi markas rahasia kita. Di ulang tahun pernikahan ketiga, kita rayakan di sini. Ya. Dasar bajingan Wuci. Tidak hanya lupa janji 3 tahun, malah menyimpan pelakor selama 3 tahun. Suamiku telepon, nanti lihat saja bagaimana pelakor seperti kamu. Tidak bisa terus berpura-pura. Dan kalian para petugas properti, dengar baik-baik, lihat siapa nyonya rumah yang sebenarnya. Halo sayang, sudah dekat? Aku jemput ya. Sebentar lagi sayang, sabar ya. Petugas properti sudah urus yang ngantar makanan tadi? Waduh, tadi salah sangka. Mereka bukan kurir makanan. Tapi kamu pasti kenal. Aku kenal? Iya, dan sepertinya cukup akrab. Mana mungkin aku kenal orang miskin sok kayak begini? Kamu Bekanda Sajan? Wuci, dulu aku tidak memandang rendah keluargamu yang miskin, sekarang kamu malah menikungku. Hidup berkecukupan malah lupa jati diri. Ya ampun, pasti kamu kenal. Dia itu yang dulu sering aku ceritain waktu kuliah di luar negeri. Pelakor jahat yang suka merayu pria tua. Merayu pria tua kelas apa? Berani ganggu ulang tahunmu. Suruh properti usir mereka, jangan nodai. Markas kencan rahasia kita. Dengar tidak, kalian para properti? Suara suamiku, masa salah dengar? Sudah, aku hampir sampai.
Dengarja, kalau belum selesai urusan ini sebelum aku tiba, aku tidak akan memaafkan kalian. Para properti yang tak berguna. Benar, itu suara Pak Wu. Dan ini juga perintah Pak Wu barusan. Cepat tangkap kedua penyusup kampungan ini. Dijebloskan ke penjara. Berani-beraninya mengaku pemilik rumah. Kalian memang cari mati. Sudah kukatakan ini rumahku. Apa-apaan? Kalau berani tunjukkan. Sertifikat Tanamo. Bu Wu, tidak perlu kasih kesempatan, bawa mereka ke kantor polisi. Lepaskan. Kalian akan menyesal. Aku menyesal tidak lebih cepat. Menggusur kalian. Boss He. Lepaskan. Kalian tidak mau hidup ya? Ini adalah Direktur Grup Shanglin. Apa? Dia direktur? Lalu suamiku apa? Mengajar bohong saja tidak bisa. Konyol. Bos He baik-baik saja? Hilin, asistenmu ini jauh lebih andal daripada si brengsek Wuki. Entah kenapa dulu matamu buta sampai memilihnya. Bos He, ini sertifikat tanah yang Anda minta. Lihat buku merah di tangannya. Itu sertifikat tanah? Benar ada sertifikat? Mungkin rumah ini benar-benar ada hubungannya dengan Hilin. Sayang sampai mana? Properti benar-benar. Tidak berguna, dua wanita saja tidak bisa diatasi. Halo bos Wu, sudah sampai? Sampai kepala kamu. Dengar, 5 menit tidak selesaikan. Ini, aku tuntut kamu. Bos Wu, kamu tulija? Suamiku sudah bilang, 5 menit lagi dia sampai. Cepat usir kedua orang ini. Kalian semua properti tidak mau hidup ya? Ini jelas Direktur Grup Shanglin. Ada sertifikat properti untuk rumah ini. Aku tidak berani melawan siapapun. Buku merah ini mungkin hanya sertifikat rumah tua yang jelek. Palsu, ya, asal ambil kotak merah. Lalu bilang itu sertifikat villa bernilai miliaran. Hah? Berani buka dan tunjukkan? Berani tidak, kamu cuma pura-pura. Hah? Benar-benar tidak menyerah sampai melihat bukti. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Hah? Cuma bikin misteri. Apa ini? Ini ternyata benar. Rumah ini ternyata benar-benar milik Nyonya Hilin. Kamu buta ya? Bagaimana mungkin ini benar? Pemilik properti, Hilin. Dan itu milik pribadi. Cheng Feifei, sekarang kamu bilang. Siapa yang harus pergi? Bagaimana ini, Feifei, sertifikat rumah ini? Tidak terlihat palsu, pemilik villa ini. Kok bisa Nyonya Hilin? Feifei, password villa ini. Bukannya suamimu yang kasih tahu? Apa hubungan suamimu dengan Hilin? Ini semua palsu. Sertifikat rumah apa? Ini semua mereka sengaja palsukan, dasar Hilin. Untuk pamer di depanku, sampai cari pria. Bikin sertifikat palsu, tidak takut masuk penjara? Aku juga rasa begitu, sertifikat ini pasti palsu. Kamu pikir dengan merobek sertifikat, rumah akan jadi milik Wuci? Konyol. Lagi pula suamiku sebentar lagi datang, nanti lihat kalian mau bilang apa. Kamu terus-terusan panggil suami, begitu mesra. Pasti sudah menikah dong, tunjukkan surat nikahnya. Biar kami lihat, buktikan kamu istri direktur. Aku? Kok sudah menikah tapi tidak bisa tunjukkan surat nikah? Aku hanya pacaran dengan Wuci selama 3 tahun. Hari ini cuma pura-pura sudah menikah biar pamer. Mana bisa bikin surat nikah palsu? Akhirnya sampai, untung si Hilin bodoh ini. Ubah waktu anniversary jadi jam 10 malam. Sekarang ada banyak waktu untuk mesra dengan Feifei. Sayang, aku cinta kamu, malam ini aku nurut semua. Sayang, tiba-tiba ada proyek senilai 100 juta yang harus dibahas. Mulutmu pintar bohong, pantas kamu tidak tahu dia selingkuh. Iya, Fei,
Cepat tunjukkan surat nikah. Ayo cepat tunjukkan. Tutup mulut mereka. Ja, Fei Fei, kamu sudah menikah dengan bos Wu selama 3 tahun. Tidak pernah mengumumkan status pernikahan ke publik. Hari ini, biarkan semua orang melihatnya secara resmi. Jangan-jangan kamu jadi selingkuhan? Omong kosong. Aku hanya... Siapa yang akan membawa surat nikah kapan saja? Surat nikahku ada di rumah. Kebetulan, aku membawanya. Apa? Kamu menikah? Siapa suamimu? Jangan-jangan itu pria tua yang menafkahimu di luar negeri? Cheng Feifei, orang ini paling kamu kenal. Hei, lihat baik-baik. Ini pria yang menafkahimu selama 3 tahun. Si gigolo. Wuki. Cheng Feifei. Sekarang kamu yang jelaskan, siapa sebenarnya yang jadi selingkuhan? Bagaimana Hilin bisa menikah dengan Wuci? Apakah hari ulang tahun ketiga hari ini benar-benar diatur oleh Hilin? Feifei, sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah Hilin dinafkahi oleh pria tua itu? Bagaimana bisa menikah dengan suamimu? Bagaimana mungkin seorang pria menikah dengan 2 wanita? Pasti ada sesuatu yang tidak benar. Yang tidak benar adalah Cheng Feifei. Dia sama sekali tidak menikah dengan Wuci, hanya menjadi selingkuhannya selama 3 tahun. Feifei, benarkah begitu? Bagaimana bisa kamu jadi selingkuhan? Hari ulang tahun ketiga hari ini. Bukankah Feifei yang mengaturnya? Astaga, Feifei, bagaimana bisa kamu seperti ini? Palsu. Semuanya palsu. Apa sertifikat properti, surat nikah, semuanya hasil editan. Dan anggur merah ini. Cheng Feifei, anggur ini bernilai 8 juta, hadiah dari sepupuku dari luar negeri. Bagaimana kamu akan menggantinya? 8 juta? Kamu bercanda? Menurutku bahkan tidak bernilai 80.000. Tidak layak. Kamu bisa dipenjara karena menjual anggur palsu. Ditambah lagi kamu memasukkan sertifikat properti dan surat nikah. Sepertinya kamu ingin menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Astaga, anggur ini ternyata asli. Harga di situs resmi. Tepat 8 juta. Apa? Bagaimana ini? Semua aset kita tidak cukup untuk menutupinya. Feifei, ini kamu yang merusaknya, tidak ada hubungannya dengan kami. 8 juta ini tidak boleh kurang sedikit pun. Dari mana dia mendapatkan anggur semahal ini? Bahkan jika Wuci memberikanku 1 kotak, totalnya mungkin tidak bernilai jutaan. 1 botol ini ternyata bernilai 8 juta. Feifei, jangan-jangan kamu nggak punya uang? Ngomong apa sih? Sepasang anting Feifei aja harganya 20 juta. Apalagi uang saku bos Wu yang bisa dikeluarkan seenaknya. Langsung mencapai jutaan. Iya, asal Feiji yang minta, berapapun. Pastinya bos Wu Casey. Kalau kalian yakin banget Wuci bakal kasih uang, coba telepon aja, suruh dia datang bayarin 8 juta ini. Suamiku kayaknya udah sampai di kompleks. Tunggu aja di sini, 8 juta kan cuma recehan. Kenapa nggak ada satupun petugas kebersihan di sini? Cepetan balik. Gawat, bos Wu ternyata udah ke kantor kebersihan. Harus buruan ke sana minta maaf. Masalah berantakan di sini bukan urusanku. Biarkan bos Wu yang urus sendiri. Mau kemana? Masalah belum selesai udah mau kabur? Aku, lihat jam udah hampir jam 5 nih. Bos Wu juga pasti sebentar lagi datang. Gini aja, aku yang jemput bos Wu langsung. Biar dia sendiri yang urusin kalian. Ayo pergi. Udah hampir jam 5 ternyata. Asisten Zhang, buruan ke sekolah. Jemput anakku pulang. Tapi di sini. Nggak apa-apa, Wuci yang urusin, kamu buruan pergi. Anakku lebih penting. Siap. Halo sayang, akhirnya angkat juga. Tadi ngapain ayah? Petugas kebersihan kayaknya udah jemput kamu. Aku lagi urusan di kantor kebersihan. Habis ini, aku langsung temenin kamu, sayang. Aku tidak sengaja ngebrekin anggur orang. Harus bayar 8 juta. Bisa transferin aku uang nggak? Apa? 8 juta? Aku juga nggak sengaja. Mana tahu harganya segitu. Kukira cuma ratusan ribu. Oh, hari ini kan ulang tahunmu, 8 juta ya 8 juta. Nanti aku transfer ya. Makasih sayang, aku sayang banget sama kamu. Wuci, berani-beraninya kamu selingkuh. Dan menghambur-hamburkan uang keluarga kita. Nanti jangan salahkan aku kalau nggak ingat hubungan suami istri.
Blokir semua kartu yang biasa dipakai Wuci. Nggak usah bilang aku yang suruh. Nah gitu dong, nanti lihat dia gimana bayarin. Si gila ini. Kamu buruan Datenja. Dua orang ini masih aja nggak mau pergi. Baik. Dengar ya Hilin, suamiku bisa dengan mudah memberikanku anting senilai 20 juta, dan dengan mudah mentransfer 8 juta uang saku untukku. Hanya saja aku tidak tahu dari mana kamu mencuri anggur ini. Nanti kamu akan masuk penjara karena kejahatan pencurian. Kalau kamu tidak bisa membayar 8 juta ini, yang masuk penjara adalah kamu. Lucu, tidak sampai 3 detik, suamiku akan mentransfer uangnya untukku. Akun Anda memiliki risiko, transaksi ini dibatasi. Apa yang terjadi? Kenapa uangku tidak bisa ditransfer? Hello. Kalian memblokir kartuku? Aku hanya seorang karyawan. Wakil Direktur Wu tidak perlu marah padaku, bahkan jika kamu memecatku. Kartu tidak bisa digunakan, tetap tidak bisa, berani kamu bersikap seperti ini. Berbicara dengan wakil direktur seperti aku, kamu tidak ingin bekerja lagi? Hanya menjalankan perintah, selain Hilin ya ibunya. Hilin sangat mencintaiku, pasti tidak akan memblokir kartuku. Pasti lagi, si nenek tua itu yang berulah. Kontak bersama ditambahkan ke penerima pribadi. 30, 31, 32. Cukup, jangan hitung lagi. Bukannya kamu bilang 3 detik? Sudah 30 detik, mana uangnya? Aku? Suamiku pasti sedang menangani para sampah di properti. Kalian buru-buru apa? 8 juta, bukan uang besar. Hanya memblokir kartumu, langsung panik. Ada apa? Sayang, kenapa ibu memblokir kartuku? Oh, ada hal seperti ini? Sayang, tolong bantu aku minta ibu, dia sudah merendahkanku. Pasti karena aku menghabiskan terlalu banyak uang belakangan ini. Dia lalu meminta keuangan memblokir kartuku. Tapi uang yang kuhabiskan ini, semua untuk kita. Peringatan 3 tahun ini. Menggunakan uangku untuk selingkuh, bisa kamu katakan. Dengan begitu mulia. Wuci, kamu benar-benar tidak tahu malu. Sayang, kamu dengga? Apa yang baru kamu katakan tadi sangat menyentuh hatiku. Jadi aku langsung mengirim pesan ke ibuku. Untuk tidak memblokir kartumu, sekarang seharusnya bisa digunakan lagi. Bagus sekali sayang, kamu adalah wanita yang paling mencintaiku di dunia ini, nanti jam 10. Aku pasti akan datang tepat waktu, dengan kejutan untukmu. Kita rayakan peringatan 3 tahun ini dengan baik, ya? Sungguh membuatku sangat jijik. Fei Fei, aku akan segera mentransfer uang, tadi sibuk. Sudah kuduga. Suamiku tadi sibuk kerja, mana mungkin nggak punya uang. Nanti dia transfer, Hilin. Kamu lihat saja nanti. Baik, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Bayar, atau kita bertemu di kantor polisi. Kok masih nggak bisa transfer sih? Hah, sudah lewat 1 menit lagi. Suamimu, beneran punya uang nggak sih? Waduh, jangan-jangan suamimu. Pakai uang cewek terus kartunya dibekukan? Jangan asal nuduh. Suamiku pasti sedang ada masalah. Dia kan pengusaha sukses bernilai miliaran, bukan seperti laki tua yang nafkahin kalian. Hah, kok bisa sih? Aku malu banget dibuatnya. 800 juta, nggak bisa ditransfer juga? Sebentar aku datang langsung. Sayang, jangan buru-buru. Dia selalu dermawan padaku. Hari ini kan ulang tahunku. Masa 800 juta nggak bisa ditransfer? Sayang, Apa? kok kartuku masih dibekukan? Kamu sudah bilang ke ibu? Sudah. Kamu nggak percaya aku ya? Bukan itu maksudku, ibu mau. Ibu mau apa sih? Aku tahu akhir-akhir ini. Aku agak boros, tapi kan kita punya aset miliaran, segitu emang receh, ya kan? Aset miliaran keluarga kita, apa hubungannya? Dengan kamu yang selingkuh? Uang ini semua hasil jerih payah ibu. Kamu boleh pakai saja sudah untung. Masih berani selingkuh lagi. Sayang, maaf, tadi aku agak kasar. Kamu marah ya? Ah, nggak apa-apa. Gimana kalau ketemu di Villa Timur? Kita bicara langsung. Kamu juga di Villa Timur? Juga? Ada orang lain? Kan sudah janji.
Tempat ini nggak boleh diajak orang lain. Aku tadi. Jangan-jangan kamu kasih tahu kode ke orang? Ya ampun. Sudah 3 tahun nggak kesini. Jangan-jangan. Diam-diam punya simpanan? Mana mungkin, aku bisa seperti ini karena kamu. Nggak beranilah. Waduh, takut banget sih. Aku cuma bercanda. Aku nunggu di tempat biasa, rayakan 3 tahun pernikahan. Untung dia nggak ada. Kalau ketemu Cheng Feifei, bisa habis aku. Nggak ada apa-apa, aku tutup ya. Sayang, kartuku. Tenang saja, aku akan buru-buru mengingatkan ibuku. Baiklah, terima kasih sayang. Aku cinta kamu. Bos Wu, kenapa kamu sendiri yang datang ke properti kami? Akhirnya kalian kembali. Bagaimana dengan urusan anak kesayanganku? Ini belum selesai, Bos Wu. Ini agak sulit. Mungkin kamu harus pergi sendiri. Kalian benar-benar tidak berguna, 2 wanita saja. Aku ingin lihat betapa sulitnya ini. Mingger. Hilin, sekarang berlutut dan jilat sepatuku sampai bersih. Nanti saat suamiku datang, aku bisa memintanya untuk memaafkanmu. Dia memaafkanku? Tentu saja, orang yang paling disayang suamiku adalah aku. Kalau dia tahu kamu naksir dia, sampai membuat surat nikah palsu untuk menipu semua orang, pasti dia akan menghancurkanmu di seluruh kota. Nanti kamu menyesal. Sudah terlambat. Baiklah, aku akan menunggu di sini sampai dia datang. Aku ingin lihat siapa yang akan meminta maaf. Yang Shock, kamu menghancurkan anggur kami yang bernilai 8 juta. Tidak bisa bayar. Siapa yang tidak tahu malu? Aku tidak bilang tidak akan bayar. Transfer uangnya. Begini saja, karena kamu sangat suka suamiku. Aku bisa mengizinkanmu datang ke pesta ulang tahunku nanti. Biar kamu dan suamiku berbagi kue yang sama. Begitu. 2 botol anggur ini kita anggap lunas, setuju? Tertawa apa? Bisa datang ke pesta ulang tahun Fei. Itu kehormatanmu. Lagi pula, kamu bisa bertemu Bos Wu yang kamu naksir diam-diam. Ini bukan sesuatu yang bisa dilihat oleh sembarang orang. Nilainya sudah melebihi 8 juta. Callian Piker. Wuci sebaik itu? Tentu saja, dia memberiku uang, membelikanku hadiah ulang tahun. Bahkan mengadakan pesta ulang tahun untukku di villa ini. Di dunia ini, ada pria mana yang memperlakukan pasangannya seperti ini? Kalau kalian sangat cocok, aku akan memberikannya padamu. Apa yang kamu omongkan? Si Lolo Wuci adalah suamimu. Wuci memang suaminya. Mereka sudah menikah selama 3 tahun. Aku lihat kalian benar-benar tidak punya akal, berani-beraninya merebut suami Fei. Tidak tahu malu. Hank Kirken habis habisan. Nanti saat suamiku datang, katakan saja ini ulah 2 wanita ini, pasti tidak akan dimaafkan. Benar-benar wanita gila, tidak tahu Wuci. Suka apa padanya. Biarkan saja, aku sudah menyiapkan semua ini. Wuci juga tidak pantas. Hancurkan saja, lebih baik. Hank Kirken habis habisan. Biar penjual anggur palsu ini menyesal. Siapa yang berani menjual minuman palsu secara terang-terangan? Sayang, kamu datang. Ini suami sepupuku yang cuma bisa ngandelin wanita. Kiliatnya imeng lembek. Tenang ayah, Sepupu. Aku pasti bantu cari bukti Wuci selingkuh. Kerajaan Padang Rumput, hancurkan. Hank Kirken habis habisan. Biar penjual minuman palsu ini menyesal. Wuci pasti sebentar lagi datang. Aku pergi dulu dari sini. Wuci nggak kenal kamu. Bantu aku dapatkan bukti perselingkuhannya. Aku mau dia pergi tanpa bawa apa-apa. Oak. Siapa yang berani menjual minuman palsu secara terang-terangan? Wuci, berani-beraninya kamu pakai uangku. Buat ngecek selingkuhan selama 3 tahun. Kali ini aku nggak bakal kasih kamu jalan keluar sama sekali. Ini perempuan yang jual minuman palsu. Yang di lantai ini juga. Semua dia yang pecahin. Sayang, ulang tahunku gimana nih? Siapa lo? Berani-beraninya bikin rusuh di rumah gue. Siapa aku nggak penting. Lo yakin rumah ini atas nama lo? Kenapa dia nanya gitu? Jangan-jangan dia tahu rumah ini punya Hilin? Ini apaan sih? Ini semua mereka yang palsuin. Sayang, jangan sampai kamu dibohongin mereka. Bawa surat tanah lo yang jelek itu, minggir. Aku bisa pergi. Tapi lo yang bilang, sayang, mulu. Suami tersayang datang. Aku nggak bakal lepasin dia. Maksud lo apa? Bukannya lo suaminya? Anggur 8 juta di lantai ini, lo yang bayar. Nggak ada masalah kan? 8 juta. Buat Hilin sih receh. Tapi aku nggak tahu kartuku udah aktif belum.
Wuci pasti mau nelpon nagih buka kartu lagi. Sebelum dapat rekaman dia ngaku selingkuh. Jangan sampai dia tahu aku di sini. Diam lo. Aku aja belum lapor lo jual minuman palsu. Lo malah mau nipu uang? Betul. QR code ini emang keluar nilai 8 juta. Tapi teknologi pemalsuan sekarang canggih. Siapa yang bisa buktiin QR code ini asli? Sebelum kami lapor polisi, lo mending pergi sekarang. Atau kami lapor lo, pemerasan 8 juta. Males ngomong sama orang-orang. Kampung gang kaya lo. Wuci. Bukannya lo Director Shangling Group? Harusnya bisa bedain. Anggur asli atau palsu dong? Gimana? Nggak berani? Atau jangan-jangan status direktur lo palsu? Buru-buru amat. Anggur premium yang aku minum lebih banyak dari makanan yang lo makan. Sayang, cepetan cek website mereka. Apakah ini benar-benar palsu? 8 juta. Ini asli. Dari sikapnya yang tidak berani mengakui ini, seharusnya sudah jelas kan? Cepat bayar. Hanya 8 juta saja, sudah lama sekali. Hilin seharusnya sudah meminta keuangan untuk membuka kartu saya. 8 juta. Tidak boleh kurang sedikit pun. Tidak, lebih baik konfirmasi dulu dengan Hilin. Kalau tidak, jika tidak bisa transfer di depan umum, mereka pasti akan curiga aku tidak punya uang. Bos besar Wu, bukan direktur utama, bahkan uang segini saja tidak bisa bayar? Atau mungkin, uangmu sebenarnya bukan milikmu sendiri? Kamu adalah pria yang benar-benar hidup dari wanita, parasit. Omong kosong, aku beritahu kamu, aku adalah bos dengan kekayaan triliunan. Kalau begitu cepat bayar. Ngomong apa sih? Suamiku hanya sedang memikirkan, apakah minumanmu ini asli atau palsu. Dia sekarang bahkan tidak bisa mengeluarkan 8 juta. Tidakkah kamu berpikir, sebelumnya dia membelikanmu hadiah, pakai kartu siapa? Pesta ulang tahun yang diadakan di sini, pakai uang siapa? Dan rumah ini, apakah benar-benar? Cukup. Dasar sampah yang marah karena tidak mampu. Aku baru dapat pesan, aku harus keluar untuk menelepon. Bicarakan tentang proyek, tunggu aku kembali. 8 juta untuk minuman sampah ini, aku akan bayar tepat. Kalian jaga dia baik-baik, jangan sampai dia kabur. Kamu tunggu saja. Sepertinya ada yang merasa bersalah dan ingin kabur sendiri. Time kamu. Suamiku itu membatalkan proyek ratusan juta hanya untuk merayakan ulang tahunku. Proyek sebesar itu pasti sangat rumit. Tentu saja dia harus memprioritaskan pekerjaan dulu. Itu baru pria baik. Ketika fakta Wuci hidup dari uang wanita terbongkar, lihat apakah kamu masih akan mencintainya. Aneh, di mana teman selingkuhanmu itu? Jangan-jangan dia meninggalkanmu diam-diam? Cepat angkat telepon. Hilin, cepat angkat telepon. Bikin gila saja. Halo, ada apa lagi? Sayang, cepat selamatkan aku. Menyelamatkanmu? Apakah kamu hampir mati atau ditangkap minum teh? Ah bukan. Kalau begitu kamu punya selingkuhan? Dan selingkuhanmu tahu ada istri sah, jadi ingin membunuhmu? Sayang, jangan bercanda, aku paling mencintaimu. Kehidupan pribadiku di luar sangat bersih. Kalau sekarang hujan petir, kamu pasti akan tersambar 100 kali. Oh ya sayang, kartu itu sudah kamu bukakan untukku? Aku tadi tidak sengaja memecahkan barang orang. Harus ganti 8 juta. 8 juta? Aku juga ada barang yang pecah. Kebetulan harganya juga 8 juta. Apa? Jangan-jangan anggur merah juga? Iya, sepupuku dari luar negeri membawakanku 2 botol anggur merah kelas atas sebagai hadiah. Ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Sayang sekali. Siapa sih berani memecahkan anggur yang disiapkan istriku untukku? Katakan padaku, aku akan menghabisi dia. Kamu benar-benar mau untukku? Memukulnya? Tentu saja, kamu adalah istri yang paling kusayang. Tidak peduli itu laki-laki atau perempuan, asal menyakitimu. Berarti bermasalah dengan Wuci. Selama 3 tahun penuh selingkuh di belakangku. Kamu pikir aku percaya omong kosongmu? Atau temanmu yang tidak berguna itu yang lebih tahu diri? Tahu suamiku orang penting, langsung kabur. Memang bos Wu kita, begitu datang, langsung membuat lawan ketakutan. Tapi ada orang yang sungguh tidak tahu malu, malah menunggu. Uang 8 juta untuk anggur itu, seperti belum pernah lihat uang. Kalian yakin sekali, Wuci bisa mengeluarkan uang sebanyak itu? Omong kosong. Kamu pikir semua orang seperti teman selingkuhmu, yang tidak tahu malu? Surat nikah palsu, sertifikat rumah palsu, semuanya palsu. Nanti kalau kamu tahu semua tentang Wuci adalah kebohongan, lihat apakah kamu masih bisa sombong. Sayang, kartuku sudah kamu bukakan? Ibuku bilang, 5 menit lagi akan dibukakan. Sudah lama lewat, seharusnya sudah dibuka. Cepat bayar gantinya. Baik, terima kasih sayang. Aku setelah membayar, langsung menemanimu. Sayang kamu sudah kembali? Bagaimana proyeknya? Sudah, 8 juta,
tidak kurang sepeser pun. Aku ingin lihat, tanpa dukungan sepupumu, kamu masih bisa sombong? Dapat uang cepat-cepat pergi dari sini. Pembayaran gagal. Kamu sudah pergi sekali, kok masih tidak punya uang? Ada apa? Sayang, uangmu mana? Bos Wu, jangan-jangan kamu bangkrut? 8 juta saja. Bos Wu sampai lama sekali. Tidak bisa transfer? Kok bisa begini? Hilin sangat mencintaiku, pasti tidak akan menipuku. Sebenarnya masalahnya di mana? Pernikahan kita dari awal sudah seperti drama konyol ini. Hanya aku yang dibutakan selama 3 tahun penuh. Aku takkan membiarkanmu menghamburkan uangku dan bersenang-senang di luar. Bu, apakah hak akses kartunya belum dibuka untukku? Tolong istriku. Atau aku yang akan menolongmu? Di mana kamu? Jangan, aku sedang sibuk mempersiapkan kejutan hari jadi untuk istriku. Kamu istirahat saja di hotel. Aku akan menyusul setelah selesai. Sayang kamu. Wuci, kamu membuatku merasa sangat jijik. Aku tak sabar melihat wajahmu yang panik saat melihatku nanti. Cheng Feifei, jika kamu bersujud 100 kali ke pintu belakang, aku akan memaafkan 8 juta ini. Bagaimana? Apa yang ada di pintu belakang? Ini kan rumahmu? Kamu pasti tahu apa yang ada di belakang. Jangan berbuat onar di sini. Hari ini aku akan menghabisi kamu. Aduh! Apa-apaan ini? Sakit sekali. Apa ini? Ini adalah sertifikat rumah saudariku yang baru diobek oleh Cheng Feifei. Siapa pemiliknya? Kamu pasti tahu. Kamu pasti sangat paham, kan? Omong kosong. Aku ingin tahu siapa saudari yang kabur ini sebenarnya. Helen. Sekarang kamu tak bisa berpura-pura lagi. Bagaimana bisa begini? Sertifikat rumah Hilin. Kenapa ada di sini? Sayang, jangan tertipu oleh mereka. Sertifikat ini pasti palsu. Jangan coba-coba menipu suamiku. Tidak mungkin kebetulan seperti ini. Jangan-jangan kamu memberitahu password ke orang lain? Apa kamu diam-diam punya simpanan di sini? Siapa aku tidak penting. Kamu yakin rumah ini atas namamu? Kenapa dia bertanya begitu? Apa dia tahu rumah ini milik Hilin? 8 juta, aku juga punya barang yang pecah. Nilainya tepat 8 juta. Sepupuku dari luar negeri membawakan 2 botol anggur premium sebagai hadiah 3 tahun pernikahan kita. Sangat disayangkan. Siapa berani memecahkan anggur yang dipersiapkan istriku untukku? Beritahu aku akan menghabisinya. Kamu benar-benar mau memukulnya untukku? Sepupu, aku ingat Hilin memang punya sepupu dari luar negeri. Jangan-jangan dia? Sepupu, langsung beritahu siapa dirimu, jebak dia. Buat dia mengaku berselingkuh, rekam buktinya. Kamu ini siapa sih? Aku Hiu, sepupu istrimu. Apa? Hiwe? Apa yang terjadi? Kamu sudah menikah? Feifei, maksudmu apa? Bukannya dia suamimu? Kalian sudah menikah 3 tahun? Acara peringatan 3 tahun ini, bukannya Wuci yang siapkan kejutan untukmu? Ini bukan urusan kalian. Diam semua! Wuci, katakan sejujurnya, kamu sudah menikah atau tidak? Ya, aku sudah menikah 3 tahun. Tapi Feifei, bukankah kamu sudah pacaran dengan Wuci selama 3 tahun? Feifei, jangan-jangan 3 tahun pacaran ini juga palsu? Ini tentu tidak bisa dipalsukan. Mungkinkah kamu jadi simpanan Wuci selama 3 tahun? Siapa yang kau sebut simpanan? Coba ulangi. Kukira hebat, ternyata kami dipermainkan oleh simpanan. Selama ini, kami menganggapmu sebagai saudara. Wuci, jelaskan dengan jelas. Apa kamu benar-benar pernah menikah? Aku juga tidak mau, tapi istriku itu tidak bisa hamil. Wanita yang tidak bisa punya anak adalah wanita yang tidak sempurna. Aku terpaksa memilihmu, Feifei. Wuci, dasar brengsek, lelaki parasit. Aku tidak bisa punya anak, semua karena kamu. Cuaca hari ini cerah sekali. Hati-hati, sayang. Sayang, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa? Sayang, Dokter bilang, kamu mungkin tidak bisa punya anak lagi. Tidak apa-apa, sayang. Meski kita tidak punya anak, aku tidak akan berpaling darimu.
Jangan sedih. Ibuku sangat tradisional, ingin punya cucu kandung. Untuk meneruskan keluarga. Jadi istriku itu. Di rumah cuma wanita tidak berguna. Bajingan. Dasar brengsek. Sepupuku tidak bisa punya anak. Bukankah karena kamu? Ternyata ini ada hubungannya denganmu? Astaga, bos triliunan. Membuat istrinya sendiri tidak bisa punya anak. Sekarang status VV. Cuma simpanan saja. Siapa tahu nanti bos Wu akan memperlakukannya bagaimana. Sudah kubilang aku bukan simpanan. Siapa yang berani omong lagi? Akan kusuruh orang habisi dia. Ngomong aja kayak kamu hebat banget. Istri sah datang, kamu juga harus minggir. Fei Fei, jangan dengar omong kosong mereka. Aku memang sudah menikah, tapi cintaku padamu jauh lebih besar daripada si wajah kuning itu, kan? Setelah aku cerai dengannya, langsung aku nikahi kamu, oke? Beneran? Hanya ini yang pernah aku bohongi, tidak ada lagi. Perkiala padaku, ok? Bohong dulu aja, lagian Hilin tidak ada di sini. Tunggu sebentar, selesaikan hiu dulu. Hilin juga tidak akan tahu kejadian hari ini. Ibu. Aku mau cerai. Sirai? Sayang, jangan nangis dulu. Bukannya kamu paling cinta sama Wuci ini? Sudah 3 tahun. Kok tiba-tiba mau cerai? Ibu. Wuci, dia benar-benar mencintaiku. Aku tidak setuju. Kamu ngapain? Turunkan pisau itu. Hilin, turunkan pisaunya dulu. Ibumu tidak setuju kita menikah, pasti untuk kebaikanmu. Seperti aku ini, anak kampung miskin memang. Tidak pantas untukmu. Tahu diri saja. Aku tidak akan pernah setuju. Memberikan satu-satunya anak kesayanganku kepada orang sepertimu. Nenek tua bangka, anakmu sekarang mati-matian padaku. Tidak akan mendengarkanmu. Cepat turunkan pisaunya. Turunkan pisaunya dulu. Ibu, pokoknya selain dia, aku tidak akan menikah dengan siapapun. Pernikahan bisnis perusahaan juga tidak akan aku ikuti, kecuali aku mati. Kamu. Turunkan pisaunya. Dulu aku tidak setuju kalian bersama. Kamu malah merengek-rengek, sekarang tiba-tiba mau cerai. Apa dia melakukan sesuatu yang menyakitkanmu? Dia selingkuh. Selingkuh? Dasar bajingan, kayaknya hidup enak terlalu lama. Tidak tahu diri. Ibu, aku sekarang di villa pinggiran timur. Sedang mengumpulkan bukti perselingkuhannya, ibu cepat bawa orang ke sini. Aku akan membuatnya keluar tanpa sepeser pun. Siapkan mobil sekarang, ke villa pinggiran timur, bantu putriku cerai. Baik. Kamu ngapain? Ini kan hadiah ulang tahun darimu. Hadiah bisa kubelikan lagi. Jangan marah. Kalau perselingkuhanku sampai diketahui Ibu Hilin oleh Hiu, aku bisa kehilangan segalanya. Kenapa? Lepas anting selingkuhanmu. Mau menyuap aku ya? Jangan bicara begitu kotor dong, anting ini. Harganya 20 juta, anggap saja uang tutup mulut untukmu. Kakak sepupu bukan orang yang hina, Wuci. Kamu salah sasaran menyuap, bersiaplah untuk diceraikan tanpa mendapat apa-apa. Dan mendekam di penjara seumur hidup. 20 juta loh, setelah dapat ini kamu bisa hidup enak. Baik. Kenapa kakak sepupu memilih bersekongkol dengan Wuci? Kenapa mengkhianatiku? Apa dia tidak tahu ada HP di ruang tamu yang sedang merekam bukti? Benar, siapa yang tidak suka uang? Jadi, jangan bicara soal selingkuhan lagi. Manusia yang tidak mementingkan diri sendiri akan celaka. Betul-betul, selingkuhan atau bukan. Yang penting Bos Wu tetap menjadi Bos Wu. Fei Fei tetap menjadi wanita paling dicintai Bos Wu, ini. Yang paling penting. Benar-benar Fei Fei. Bisa minta Bos Wu promosikan aku juga? Iya Bos Wu, kejadian hari ini. Kami semua lihat, tidak ada bonus sedikit? Asal kalian diam tentang kejadian hari ini.
Semua dapat hadiah. Wah, bagus sekali, Bos Wu. Sebenarnya aku sudah lama iri pada Fei. Selalu ingin punya pacar seperti Anda. Bos Wu, tolong perkenalkan. Teman-teman pria berkualitas pada kami dong. Tentu, banyak sekali pria sukses di sekitarku. Baik. Lihat dulu diri sendiri, pantas dibandingkan denganku? Aku juga, bisakah aku kerja di grup Shanglin? Boleh? Aku juga mau, kalau bisa masuk grup Shanglin. Aku bisa pamer ke orang. Merekrut beberapa orang bukan hal sulit. Untuk membungkam mulut mereka, beri lebih banyak uang saja. Lagi pula bukan uangku, Hilin. Kamu pasti tidak menyangka, kakak sepupumu yang paling baik bisa mengkhianatimu juga. Kalian orang-orang munafik, tunggu ibuku datang. Kalian semua akan kena batunya. Anakku, lindungi dirimu dulu. Aku bawa pengacara terbaik. Harus membiarkan Wuci keluar dari rumah. Ambil 20 juta dan cepatlah. Apa maksudmu? Saya membeli uang sepupu saya. Apa? Kau menghabiskan uang wanita? Tidak, kau dengarkan aku. Tidak ada. Saya benar-benar ingin membelinya dengan sepasang anting-anting yang rusak. Aku akan mengkhianati sepupuku karena 20 juta. Ibuku benar. Akan selalu berdiri di sisi saya. Wuci jenis nasi lembut pria. Sudah menghitung sejak awal. Sayangnya, pada akhirnya saya tidak memikirkannya. Sepupu saya adalah raksasa. Anda berani mengatakan bahwa Anda membeli ini dengan uang Anda sendiri. Dan mobil di luar. Hadiah ulang tahun pernikahan ketiga Anda dengan Hilin. Baronnya kau memberimu Bos Wu. Apakah Anda selalu menghabiskan uang istri Anda? Kau hanya membayar 8 juta. Kau tidak bisa membayar. Aku hanya punya masalah. Anda berani mempertanyakan saya. Semua perusahaan di Haicheng memblokir Anda, percaya atau tidak. Wuci, apa yang terjadi dalam 3 tahun ini? Hadiah yang Anda berikan kepada saya dan transfer. Ada uang 50 juta. Kau benar-benar menyalahgunakan istrimu. Dia kaya di pedesaan tanpa istriku. Saya menikahinya karena keluarga mendesak saya untuk menikah. Aku memilih bagaimana dia tahu. Ayam yang tidak bertelur. TAPI. Kau cinta sejati, dia hanya kecelakaan. Aku hanya berjanji padamu. Kita akan menikah di akhir tahun. Ini benar-benar 3 kecil dengan payudara besar. Tunggu untuk minum angin barat laut dengan nasi lembut ini. Jangan berpikir kau sengaja meremehkan Wuci. Aku akan percaya. Jangan pernah goyah karena beberapa kata. Bukti yang difoto sudah cukup. Tidak perlu duduk bersama Wuci. Buang-buang waktu di sini. Parenti, apakah Anda ingin menodai saya di depan sepupu Anda? Jangan takut bayangan. Seperti kesalahan orang lain. Jangan biarkan dia pergi, tangkap dia. Coba sentuh aku, berani? Kalian pengecut, masih mau masuk grup Shanglin? Kalian benar-benar pikir dia Wuci adalah CEO grup Shanglin? Apa maksudmu? Dia cuma suami yang numpang nama, mana mungkin jadi CEO? Cuma wakil direktur palsu saja. Apa? Suami numpang nama? Keluargaku meski tak sebanding sepupuku, tapi dengan mudah bisa dapat ratusan juta. Tidak seperti sampah parasit ini, lepas dari sepupuku. 8 juta pun tak bisa bayar. Apa yang dia katakan benar atau bohong? Lihat pakaiannya, mungkin benar dia orang kaya. Wuci, jangan-jangan benar-benar gigolo? Jangan asal ngomong, atau kubuat seluruh Haicheng membukotmu. Benar-benar tak tahu maut. Sebentar lagi ku perkenalkan seseorang, lihat masih berani sombong. Hari ini jika dia pergi, semua di sini akan kena getahnya. Kalian tuli. Dua lelaki ini, begitu mudah dipengaruhi? Kalian begini. Bagaimana Bos Wu bisa percaya untuk masuk grup Shanglin? Cepat bertindak. Lepaskan. Kalian sentuh aku, pasti menyesal. Awalnya mau kasih uang buat tutup mulutmu saja. Tapi kau perempuan tak tahu diri, jangan salahkan aku. Tak peduli hubunganmu dengan sepupumu. Nodai dia, rekam videonya, lihat berani kau bicara. Setelah keluar nanti.
Lepaskan. Wuci, sepupuku di luar pintu, kau selesai. Di luar pintu? Suruh dia masuk. 3 tahun menikah tak ada anak, pakai uang keluargaku. Jika kau benar-benar panggil dia masuk sekarang, aku akan usir dia tanpa bawa apa-apa. Yang harus pergi tanpa bawa apa-apa adalah kau. Hilin, dia benar-benar di luar pintu? Selesai. Semuanya selesai. Minggir. Sepupu, kau baik-baik saja? Kalian perantek Higolo. Hari ini tak ada yang bisa lolos. Cuma teman perempuanmu kembali. Sombong apa? Juga cuma jadi korban. Kau berani memukulku? Aku pukul perempuan sepertimu. Wuci, cepat bantu aku. Aku dipukul begini. Kau diam saja? Tadi kamu kan sangat sombong, sekarang kenapa? Bahkan tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Sebenarnya aku. Siapa yang tidak bisa bertelur? Siapa yang menghabiskan uang siapa? Siapa yang harus pergi tanpa membawa apa-apa? Ya ampun, Bos Wu tadi kan sangat hebat. Kenapa sekarang dipukuli seperti anak kecil? Bahkan tidak berani melawan Hilin ini. Mungkin benar-benar adalah istri Bos Wu, Wuci. Apakah dia benar-benar istri desamu itu? Sudah cukup. Bagaimana? Di depan selingkuhan, bahkan istri yang sudah menikah selama 3 tahun. Tidak berani mengakui? Wuci, cepat katakan sesuatu. Apakah dia benar-benar? Sudah. Sayang, aku salah. Dia ternyata benar istri Wuci yang sudah menikah selama 3 tahun. Jadi hari ulang tahun ketiga hari ini. Bukan Wuci yang menyiapkan untukku. Adegan kacau tadi, aku adalah badut terbesar. Bahkan sampai berlutut minta maaf, Bos Wu bukannya. Presiden grup Shanglin? Kenapa di rumah sangat takut istri? Iya juga, Bos Wu tadi. Bukannya sangat tegas? Bahkan bilang mau cerai. Dan menikahi Fei kita. Benar, Wuci, kamu bilang akan menikahiku. Cepat cerai dengannya. Dia kan cuma orang desa, dia tidak punya kekuasaan atau pengaruh. Di kota tidak punya tempat bergantung. Cepat suruh dia pergi tanpa membawa apa-apa. Sudah cukup, Cheng Fei. Kamu apa maksudmu? Sikapnya belum cukup jelas. Mobil yang Wuci pakai adalah pemberianku. Anting 2 juta ini dibeli dengan uang Hilin. Kamu berselingkuh dengannya selama 3 tahun, semua hadiah yang dia berikan padamu. Semua transfer menggunakan kartu yang Hilin buatkan untuknya. Kamu masih belum mengerti? Tidak mungkin. Wuci, katakan sesuatu. Katakan ini tidak benar. Bukannya kamu presiden grup Shanglin? Kenapa bisa menggunakan uang seorang wanita desa? Karena dialah yang sebenarnya orang desa datang ke kota bekerja. Dan menikah masuk ke keluarga si miskin. Sayang, jangan bicara begitu kasar dong. Kita kan sudah menikah selama 3 tahun, bukan? Wuci, sampai di sini saja. Ibuku sudah datang dengan pengacara, kamu tidak akan dapat sepeser pun. Apa? Kamu ingin aku pergi tanpa membawa apa-apa? Sayang, maafkan aku hanya melakukan. Semua pria di dunia pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu tidak bisa mengusirku tanpa sepeser pun, aku tidak punya uang sama sekali. Bagaimana aku bisa hidup, benar kan? Pergi. Wuci, kamu tidak tahu malu. Tidak semua pria di dunia seperti kamu suka hidup dari orang lain. Cocok sekali dengan orang ini. Cepat bercerai dengan Hilin, jangan ganggu dia lagi. Astaga Wuci, kamu benar-benar suami yang numpang hidup. Ternyata uangmu benar-benar dari istrimu barusan. Apa istrimu memblokir kartumu? Makanya tidak bisa transfer. Kalian diam. Wuci tidak boleh diusir tanpa sepeser pun. Kalau tidak, nanti siapa yang akan memberiku uang? Halo ibu, kalian di mana? Sebentar lagi sampai, hati-hati ya. Jangan sampai terluka oleh Wuci si bajingan itu. Aku tahu. Wuci, ibuku sebentar lagi datang dengan pengacara. Kamu mau menandatangani perjanjian cerai sendiri atau lewat pengadilan? Lepaskan Jir. Perjanjian cerai pasti akan ditandatangani, tapi harus yang aku siapkan. Yang aku siapkan. Yang kamu siapkan? Kalian berdua jaga dia, aku mau keluar. Ambil perjanjian cerai. Dia adalah CEO sebenarnya dari Shanglin Group, kamu cuma suami numpang hidup. Kenapa kami harus mendengarkanmu? Lalu kamu mau apa lagi? Setelah Hilin selesai dengan Wuci, giliran kita, dia bilang tidak akan melepaskan siapapun dari kalian. Memang wanita pilihanku, di saat kritis. Harus kamu, Cheng Fei. Cepat bertindak, kalau ibunya datang, kita semua tidak akan selamat. Tenang saja, di perjanjian cerai Wuci. Pasti ada pembagian harta, setelah dapat harta. Kalian masing-masing bisa dapat minimal 10 juta. Benarkah? Kalau begitu buat apa aku masih kerja di Shanglin Group? Santai saja.
Memang hebat kamu, Fei Fei. Hari ini apapun yang kamu katakan pada Bos Wu, akan kami lakukan. Benar, lagi pula mereka berdua juga tidak akan melepaskan kita. Lebih baik bawa uang ini, lari ke luar negeri, nikmati sisa hidup. Jangan mendekat. Siapa yang berani mendekat, hari ini kalian tidak akan bisa pergi hidup-hidup. Jangan mendekat. Kamu, wanita ini jangan lari. Kejahjia. Harus menahan mereka. Tunggu sampai ibuku datang dengan bantuan, kita akan aman. Kalian berdoa, berhenti. Hilin, lihat siapa yang datang. Nian Nian. Ibu, tolong aku. Nian Nian. Ayah, biasanya kamu yang menjemputku. Kenapa? Hari ini Paman Zhang. Asisten Sang, hari ini aku. Hari jadi pernikahan kami, lalu hadiahku mana? Ditaruh di kantor, pulang ambilkan untukku. Tapi bosi dia. Jangan bosi terus. Aku juga wakil direktur di perusahaan, tidak dengar kataku? Baiklah. Cepat pergi. Paman Zhang bilang, ibu sedang rapat di dalam. Bilang aku tidak boleh masuk. Ibu mungkin mempersiapkan kejutan untukmu. Ya, hari ini kamu adalah kejutan terbesarku. Ayo pergi. Kita masuk. Kamu lelaki, lepaskan Nian Nian. Jangan mendekat, atau kau akan menyesal seumur hidup. Nian Nian. Nian Nian jangan takut, ibu di sini. Wuci, kau masih manusia? Jianakmu. Cepat berikan perjanjian cerai. Tanda tangani untukku. Kau membuatku pergi dengan tangan kosong. Tentu saja, selama ini di rumahmu, aku menerima tatapan dingin ibumu. Belum cukup? Ini sebagai kompensasiku. Ibu, bagaimana menurutmu tentang proposal proyek ini? Proyek ini tidak perlu kau tangani, hal kecil saja tidak bisa diselesaikan. Tidak layak menjadi menantu grup Shanglin. Ibu, Suamiku, ada apa? sayang, proposal ini aku kerjakan 3 hari. Tidak ada hasil, setidaknya ada usaha, apalagi aku suamimu. Bagaimana ibu bisa menghinaku seperti ini? Pelan-pelan, aku akan membantumu memperbaikinya. Baik. Leman, Benarkah? Lalu kapan aku bisa jadi wakil direktur? wakil direktur? Kenapa? Sudah tidak sabar ingin menggantikan kami ibu dan anak. Bukan ibu, bukan itu maksudku. Kau bilang ingin jadi wakil direktur, aku memohon pada ibuku untuk memberikanmu posisi ini. Masih tidak puas? Aku ingin seluruh perusahaannya. Apa? Tapi sekarang sudah tidak penting, setelah kejadian ini. Aku pasti tidak akan mendapatkannya, tapi sebelum aku pergi ke luar negeri, harus bercerai dan mendapatkan harta. Cepat tanda tangani. Apa? Kau malah menyerahkan Yan ke tangan Wuci si bajingan itu. Maaf direktur, aku juga tidak tahu. Wakil direktur Wu anak berubah hati terhadap bosi. Cepat nyetir, putriku dan cucuku. Sekarang pasti dalam bahaya. Maaf. Cepat tanda tangani. Ibu, tolong aku. Nian Nian. Nian Nian tidak apa-apa, ibu cari obat untukmu. Apa yang terjadi? Asma bawaan tidak akan mati. Kalau tidak akan mati. Napain kau memberikannya padaku? Wuci bilang tidak akan mati. Kalau begitu, nanti pakai obat juga tidak terlambat. Benar kan Wuci? Iya juga. Begini saja, kau cepat tanda tangani perjanjian, setelah uang ditransfer padaku. Aku langsung akan memberikan obat pada putri kita yang manis ini. Wuci kau bajingan. Cepat tanda tangani, kalau tidak, putrimu akan mati karena ulahmu sendiri. Asal Wuci dapat uang, aku bisa terus menjadikannya mesin ATM, HMPH. Baik. Aku tanda tangan. Bagus, begitu uang masuk, langsung bisa terbang ke luar negeri. Setiap hari hura-hura. Kembalikan obatnya padaku. Obat ini aku dapat dengan usahaku, kenapa harus kuberikan padamu? Apa maksudmu? Kalau kau sangat menginginkannya, ya ambil sendiri saja. Nian tahan sebentar lagi.
Lepaskan. Hilin tidak apa-apa? Cepat, ambil obatnya. Pantas. Siapa suruh dulu di luar negeri? Selalu mengalahkanku. Dulu begitu hebat. Sekarang kau harus menderita sehebat itu. Lingkungan hidupku Cheng Feifei. Tidak boleh ada siapapun yang hidup lebih baik dariku. Wuci, perjanjian cerai ini sudah ditandatangani. Bisa lepaskan kami sekarang? Ayo. Sebentar lagi orang yang mereka cari akan datang. Kita tidak bisa kabur. Hanya satu perjanjian cerai tidak cukup aman. Nyan sudah lebih baik. Nyan sudah menunda terlalu lama. Bawa ke rumah sakit. Ayo, cepat pergi. Tunggu sebentar, kalian belum bisa pergi. Minggir. Kalau mau pergi juga bisa, sekarang juga transfer uangnya ke aku. Lalu telepon ibumu, suruh dia bawa orangnya kembali ke sini. Wuci, dasar bajingan. Kalau kamu tidak segera menelepon, nyawa si kecil ini tidak akan bertahan. Yang tidak peduli nyawa adalah kamu. Asisten Sang, cepat. Bawa Nyan ke rumah sakit. Nenek tua ini siapa? Wuci, kamu biarkan dia. Melepaskan gadis kecil ini? Nenek tua, berani-beraninya kamu memukulku. Lepaskan aku. Satu kata satu tamparan. Kamu. Masih ada yang mau dikatakan? Siapa Cheng Feifei? Nenek tua ini, kok kayaknya familiar ya? Itu kan orang tua yang menafkahi Hilin, HMPH, sepertinya. Ketahuan sama istri sahnya. Aku ingat, kamu kan yang di luar negeri. Istri dari orang tua yang menafkahi Hilin. Apa kamu sengaja datang untuk menghukum Hilin? HM? Wuci, kenapa kamu memukulku? Apa maksudmu? Ibu, maafkan aku. Kamu memanggilnya apa? Dia ibuku, ketua grup Xiangling. Mertua Wuci, sekarang kamu tahu? Hancur. Kali ini kita benar-benar hancur. Feifei, kalau dia ibu Hilin. Laki-laki tua itu siapa? Aku juga tidak tahu. Kalau aku tidak salah tebak, 3 tahun lalu di luar negeri. Pria yang kamu temui itu seharusnya adalah ayahku. Waktu itu aku hanya sedikit berselisih dengan ibuku. Dia hanya menunjukkan kepedulian, tidak disangka ternyata. Disalahpahami selama 3 tahun. Orang yang hatinya kotor melihat semuanya kotor, sampai menyangka paman sebagai pria yang menafkahimu. Bibi, jangan lepaskan mereka, sampah-sampah ini. Anakku sebesar ini belum pernah ada yang berani mengganggunya. Hari ini malah diganggu sampai seperti ini oleh kalian. Tahan mereka. Dasar tidak tahu malu, pukul sampai wajah mereka bengkak. Ini bukan urusan kami. Ini semua adalah Wuci yang mengajarkan kita. Kita semua salah jika kita tidak mendengarkan Wuci. Kita semua harus sial. Ibu tidak bisa menyalahkanku. Semua disebabkan oleh Hilin. Maksudmu putriku? Wuci, kau baru saja bilang. Kalau begitu kau bicara. Apa yang salah? Jika bukan hari ini, kau tidak memberitahu alamat. Bagaimana bisa ngengat? Kau salahkan aku. Ya, dan aku hanya meminjam rumahmu hari ini. Pesta ulang tahun untuk teman. Siapa yang tahu kau begitu pelit dan menghancurkan pesta ulang tahun? Dan biarkan ibumu. Aku benar-benar kecewa padamu. Bagaimana Anda bisa mengubah fakta menjadi? Kau harus tak tahu malu. Lagi pula, selama Anda bisa membuktikan diri dan tidak tahu malu. Wuci. Tidak peduli bagaimana kau berdalih. Tidak bisa lepas dari bukti yang direkam Hilin. Buktinya kau kurang omong kosong. Jelas kalian berdua. Kau tidak bisa. Saya tidak terbiasa dengan mereka sebelumnya. Fitnah aku. Maksudmu putriku membuat ulang tahun pernikahannya sendiri? Hancur? Ya, ibu seperti itu. Jaga Helen. Wuci Hilin bawa bukti. Anda berani berdalih? Hilin seharusnya tidak. Menikahlah bajingan ini. Ibu, aku minta maaf. Lupakan saja. Perjanjian perceraian. Aku menandatangani. Kau ingin aku pergi tanpa uang receh. Aku tidak berjanji. Kualifikasi apa yang kau bicarakan? Tentu saja aku memenuhi syarat untuk ini. Itu adalah apa yang baru saja ditandatangani oleh putri Anda. Putri angkatnya, kami semua uangnya.
Wuci, kenapa kau begitu bodoh? Apakah otak Anda telah digunakan untuk membesarkan anak ketiga saya? Apa artinya? Hilin sekarang tidak punya banyak harta, kan, Bibi? Kamu memang pintar. Kalau saja Hilin sepintar kamu, dia tidak akan ditipu oleh Wuci, si bajingan ini. Selama 3 tahun penuh. Apa? Hilin, uangmu mana? Kenapa tidak ada harta atas namamu? Uangku kan sudah kamu pakai. Untuk menghidupi Cheng Feifei? Sekarang semuanya hancur, semua rencana. Uyung-uyungnya sia-sia. Wuci, ini semua salahmu, si Gigolo. Kalau bukan karena kamu, kami tidak akan mengalami musibah ini hari ini. Bos Hima Memelemu, Aichiyuki Hormatemu. Dasar orang miskin, tidak tahu malu, menjijikan. Dan juga Cheng Feifei. Kalian berdua bekerja sama, kami jadi korban kalian. Direktur He, kamu harus memasukkan mereka berdua ke penjara. Buat mereka berdua jangan pernah keluar lagi. Diam semua. Kalian semua kaki tangan, jangan berharap bisa tenang. Wuci, rencanamu sesepat apapun tidak akan mengalahkan kecepatanku memindahkan aset. Di perjalanan tadi, aku sudah memindahkan semua aset atas nama Hilin. Keskivi konamaku. Meskipun kalian bercerai dan berperkara, kamu tidak akan dapat sepeser pun. Tidak hanya itu, kamu selingkuh dan mencoba membunuh putriku. Kamu masih akan menghabiskan sisa hidupmu, tidak? Tidak, aku tidak bisa masuk penjara. Pasti masih ada jalan keluar. Mati saja, nenek tua. Lepaskan. Bibi, kamu tidak apa? Wuci, kamu gila? Berani-beraninya kamu mencoba membunuh di depan umum. Aku seperti ini semua karena dia. Dia selalu merendahkanku, semua salahmu. Benar-benar tidak bisa ditolong. Aku tidak menyangka kamu begitu membenciku. Dulu aku bahkan berencana menyerahkan perusahaan untuk kamu kelola. Anggap saja tidak pernah ada. Kamu mau menyerahkan perusahaan padaku? Itu dulu, sekarang? Tidak mungkin. Sejak aku masuk ke keluargamu, kamu tidak pernah memandangku. Aku mengerjakan begitu banyak proyek, kamu tetap merendahkan. Kamu mau menyerahkan perusahaan padaku? Kamu akan sebaik itu? Ibuku hanya ingin kamu menyelesaikan proyek sendirian dengan cepat. Coba pikir, tanpa bimbingan ibuku, bisakah kamu bertahan di posisi wakil direktur selama ini? Tidak menyangka kamu begitu tidak tahu terima kasih. Sebaik-baiknya niatku, sia-sia saya. Ibu, aku salah, tadi aku emosi. Maafkan aku sekali ini. Aku janji, aku akan fokus dan bekerja keras untuk perusahaan. Bagaimana? Istri, tolong bantu aku memohon ampun pada ibu ya. Aku sudah berlatih bertahun-tahun di perusahaan ini. Aku pasti akan setia melayani perusahaan dengan sepenuh hati. Aku jijik padamu. Semua salah dia yang merayuku. Cheng Feifei, semua karena kamu. Kau mati saja. Lepaskan aku, dulu kan kau yang mengejarku. Sekarang kau malah memperlakukanku seperti ini? Aku akan mencabik-cabikmu. Bawa mereka semua ke kantor polisi, proses sesuai hukum. Masuk penjara berapa tahun ya berapa tahun, Cheng Feifei. Kami akan menunggumu di penjara, dasar wanita licik. Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Wuci, kau juga jangan harap bisa kabur. Istrimu tidak akan membiarkanmu lolos. Biar Hilin percaya padaku dulu, nanti aku akan menyelamatkanmu. Kamu. Istri, kau lihat kan, aku benar-benar mencintaimu. Dia hanya kecelakaan. Kecelakaan. Kaulah cinta sehatiku. Dia hanya kecelakaan. Bukankah tadi aku sudah berjanji padamu? Begini, akhir tahun ini kita menikah ya? Kau juga bilang begitu ke Cheng Feifei. Jangan pura-pura. Kalau benar-benar ingin berubah, masuk penjara saja. Belajar jadi manusia yang baik di sana. Istri, aku tidak bisa masuk penjara. Aku akan hancur kalau masuk penjara. Jangan masukkan aku ke penjara. Asisten Sang, bagaimana kondisi Nian Nian? Dokter bilang sudah terlambat, harus segera dioperasi. Perlu transfusi darah. Apa? Transfusi lagi? Pakai darahku saja, istri. Bukankah Nian Nian selalu menerima darahku? Dokter, bagaimana? Putri Anda kali ini perlu transfusi darah untuk operasi. Tapi golongan darahnya langka, Panda, kami sedang mencari orang yang cocok golongan darahnya. Tidak usah cari, aku saja. Pakai darahku saja. Istri, Nian Nian adalah putri pilihanmu yang istimewa. Aku akan selalu di sini, jangan khawatir. Aku punya, pakai darahku. Dokter bilang kali ini butuh banyak darah. Wakil Direktur Wu saja mungkin tidak cukup. Ada aku juga, golongan darahku juga langka. Kau juga? Pasti. Kondisi Nian Nian tidak optimis. Dokter sudah mendesak. Baik. Pergi. Tolong segera operasi putri saya. Gunakan darah mereka berdua. Gunakan darah mereka berdua. Baik, kami akan segera mempersiapkan operasi. Aku tidak bilang harus segera transfusi darah. Apa maksudmu?
Tanda tangani perjanjian ini, aku akan segera transfusi darah untuk putrimu. Ini adalah beberapa detail kegiatan kami hari ini. Kamu harus berjanji tidak akan mengajukan banding setelah ini. Dan beri kami masing-masing 5 miliar, lalu kirim kami ke luar negeri. Kalian memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Manusia tidak untuk dirinya sendiri, akan dihukum oleh langit. Putrimu tidak punya waktu untuk menunggu. Berdebat dengan kami di sini. Cepat tanda tangani, hanya 10 miliar saja. Bukankah kamu sangat mencintai putrimu? Jika kamu tidak menandatangani, kamu sendiri yang akan membunuhnya. Sudah tahu kamu pasti akan setuju. Tunggu aku bawa uang dan pergi ke luar negeri, nanti tidak ada lagi orang yang bisa mengaturku. Sangat bagus, 5 miliar cukup untuk melakukan apa saja. Bahkan tanpa Wuci juga tidak masalah. Tadi minta uang terlalu sedikit, darahku ini. Minta 20 miliar pun, tidak akan merasa terlalu banyak. Sayang, bagaimana kabarmu? Kudengar kamu datang lagi untuk transfusi darah. Aku sangat khawatir, semua ini salahnya Hilin. Mengadopsi anak yang tidak berguna, 3 tahun sudah 3 kali operasi. Belum sembuh juga, darahku hampir habis diambilnya. Itu sekretariku, mereka berdua sangat dekat. Jangan-jangan Wuci di belakangku. Tidak hanya memelihara Sheng Feifei, seorang selir. Sakit tidak? Melihatnya sangat menyedihkan. Bos Hi ini benar-benar tidak bisa punya anak sendiri, sudah begitu. Mengadopsi juga tidak mengadopsi yang sehat, membuatmu berkali-kali ditarik untuk diambil darahnya, dendam yang terkumpul selama bertahun-tahun. Sebelum keluar negeri, aku harus memberi pelajaran pada Hilin. Ayo pergi, jauhkan diri dari anak tidak berguna ini. Jia, tolong bantu aku. Bantu apa? Aku ingin membuat Hilin Hanker Reputasinya. Taruh ini di minumannya. Kamu ingin memabukkannya? Nanti cari beberapa pria, aku punya. Teman blogger dengan jutaan pengikut. Ajak dia datang dan buka siaran langsung. Aku ingin Hilin di Haicheng hancur reputasinya. Tidak berani menunjukkan wajah. Kamu ngapain? Aku mau bikin si brengsek Wuci itu membusuk di penjara. Kamu lihat dulu ini. Lihat. Begitu dapat uang, kita langsung ke luar negeri. Wuci minta aku buat menghancurkan nama baik Hilin, butuh bantuanmu. Apa yang kamu bilang, aku lakukan. Selama ini, kamu ambil uang banyak dari si Wuci buat aku, mana bagianku? Jia, sampai sekarang gak tahu. Keluargaku sudah bertunangan denganmu, rencananya mau temanin dia setahun lagi. Lalu berhenti. Ternyata dia punya istri. Dan ketahuan sama istrinya. Bukannya ini malah lebih bagus? Nanti, kita berdua bisa hidup enak di luar negeri. Gak nyangka Cheng Feifei punya tunangan juga. Dan Wuci gak tahu. Kamu tahu kan dia tipe yang gengsi. Kalau tahu dibohongi selama 3 tahun, pasti gak bakal dibiarin. Mereka berdua sama-sama brengsek. Karena mereka mau menghancurkan reputasiku. Aku akan manfaatkan situasi ini, biar mereka saling hancurin. Wuci bilang obat ini langsung berefek diminum. Harus cari cara biar Hilin minum ini. Teman-teman, aku sebentar lagi pindah ke luar negeri. Sebelum pergi, aku mau kasih kabar panas. Kamu gak benci Hilin? Masa ia gak benci? Kok dia bisa dapat segalanya? Semuanya lebih baik dariku, pengen langsung bacok dia. Bagus. Sebelum ke luar negeri, aku mau kasih pelajaran. Mau ngapain? Kalau butuh bantuanku, aku dengan senang hati bantu. CEO Shangling Group, Helen, ternyata selingkuh. Dari suaminya yang sudah menikah 3 tahun. Wuci teman baikku. Aku kasihan sama dia, gak nyangka Hilin ini. Shock ya. Mainin perasaan Wuci selama 3 tahun. Jangan pergi, aku sekarang mau recam buktinya. Boss Himainamer. Memang asisten pribadiku yang terbaik. Sampai mau minum aja tahu.
Gampang banget diminumin. Gak perlu usaha keras. Jangan lupa rekam dan screenshot ya, kita harus permalukan healing yang tak tahu malu ini. Dan pacar pria putihnya terpaku di tiang aib. Kenapa kalian bertiga? Helen Chung Fei Fei, kamu ngapain di rumah aku? Aku? Jangan-jangan kamu mau mencuri? Mencuri? Cepat tunjukkan ke netizen. Now Pain? Kamu ngapain? Cepat tunjukkan apa yang disembunyikan di selimut ini. Harta karun apa? Oh, kamu datang untuk mencuri orang? Main besar ya? Kamu. Teman-teman, lihat ini. Rumah kami dimasuki 4 makhluk kotor yang tak tahu malu. Mereka bahkan berani sampai ke ranjangku. Sepupu, cepat bakar rumah ini. Aduh, tidak bisa tinggal lagi, tidak bisa tinggal lagi. Aduh, jangan siarkan, jangan siarkan. Aduh. Now Pain? Now Pain? Ini bagaimana? Mau mencuri ayam malah kehilangan beras. Wuci memalukan saja sudah. Pacar ikut terbawa pula. Sepupu, cepat siram mereka sampai sadar. Lagian mereka sudah tidak tertolong, lebih baik kabur. Kok baru dapat 5 miliar siang tadi, malamnya sudah mau meninggalkan. 2 priamu ke luar negeri? Pria macam apa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bagaimana ini? Bukannya kusuruh kamu memberinya obat? Aku? Kamu menaruh sesuatu di airku, benar kan? Jajah, lama tidak bertemu, berani ya sekarang? Kamu sepupu Helen? Betul. Berikutnya giliranmu. Air ini tidak kamu minum? Yang kamu siapkan dengan penuh perhatian, tentu saja tidak kutinggalkan setetes pun. Semua untukmu. Orang-orang, tangkap dia. Bukannya kamu suka suamiku? Hari ini akan kukabulkan. Tinggal menunggu Wuci, mereka yang pernah menyakitiku. Tidak ada yang akan lolos. Lepaskan aku, kalian menangkapku. Aku dan Hilin sudah lama bercerai. Kalian bawa aku ke rumah untuk apa? Aku masih harus naik pesawat ke luar negeri. Kamu buru-buru apa sih? Helen, Lihat di ranjang, 2 orang itu kamu kenal? Jia kok bisa di ranjangmu? Karena dia menyukaimu. Aku sengaja memberinya minuman dan menangkapmu dari bandara. Aku tidak mengerti, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Lepaskan aku, penerbanganku sudah terlambat. Kamu pikir kamu bisa pergi? Kamu lihat baik-baik pria di ranjang itu. Kamu tahu siapa dia? Bukannya itu Fei Fei yang mau mengotori kamu? Aku tidak kenal dia. Dia pacarnya Cheng Fei Fei. Kenapa kamu pukul dia sampai pingsan? Aku belum bicara padanya. Ini pacarnya Cheng Fei Fei. Aduh, mari kita selesaikan semua masalah sekaligus. Bawa dia ke ranjang. Jadi kamu sudah tahu semuanya? Aku tahu segalanya. Aku lupa memberitahumu, pria di sampingmu ini adalah Cheng Fei Fei, pacar selama 3 tahun. Cheng Fei Fei, kamu ternyata punya pacar? Waduh, kamu dan Cheng Fei Fei itu sama saja. Apa hakmu menuduhnya? Lagi pula, Liu Jia di sampingmu itu, bukannya juga selingkuhanmu? Di belakang Cheng Fei Fei? Kamu menipuku sekali saja sudah cukup, ternyata ada wanita ketiga.
Apa masalahnya kalau aku punya? Aku beritahu kamu. Aku selingkuh dengan Hilin. Dan bukan cuma Jia-Jia satu ini. Masih banyak lagi di belakangku. Wuci, kamu bilang hanya mencintaiku, satu-satunya. Teman dengan jutaan fans itu ternyata selingkuhanmu yang lain. Aku cekik kamu brengsek. Lepaskan. Cinta apa lagi? Aku sudah memberimu banyak uang. Masih kurang? Tidak mungkin, kamu bilang setelah bercerai dengan Hilin, kamu akan menikahiku. Kenapa kamu selingkuh dengan orang lain? Wuci, brengsek. Kamu menipuku selama 3 tahun. Tidak bisa, kamu harus memberikan 500 juta lagi sebagai ganti rugi. Bodoh. Kalau soal menipu, kamu ahlinya. Chang Fei, aku tidak tahu kamu sudah punya pacar. Kamu punya pacar tapi masih menggoda aku? Ah? Mereka berdua sudah bertunangan, mau menikah akhir tahun. Cheng Fei, kamu benar-benar tidak tahu malu. Ketika kamu tidur denganku, pacarmu tahu tidak? Hah, tentu saja aku tahu. Lagi pula kita tidak punya anak. Kita sudah merencanakan ini sejak lama, menipu uangmu selama 3 tahun. Setelah mengumpulkan 1 miliar, kami akan berhenti. Wuci, apa yang bagus darimu? Tidak terima. Dia menipu uangmu, bukankah itu juga uang yang kau curi dariku? Sayang, maafkan aku. Berikan uang itu padaku. Aku akan pergi ke luar negeri. Aku bersumpah, setelah ini aku akan menghilang dari hadapanmu. Baik? Minggir. Dan semua yang terjadi hari ini, semuanya adalah rencana Wuci. Untuk menjebakmu, tidak ada hubungannya denganku. Salahkan dia saja. Setelah aku dan pacarku pergi ke luar negeri, kami tidak akan mengganggumu lagi. Aduh, minggir. Bos He, aku juga tidak punya muka untuk melanjutkan menjadi sekretarismu. Besok aku akan mengundurkan diri dari HR. Baik, tapi aku sudah melaporkan ke polisi. Bagaimana? Polisi sudah datang, jangan buang-buang sumber daya publik. Yang harus masuk penjara, perbaiki diri. Kalau berkelakuan baik, bisa dapat pengurangan hukuman. Semangat, cepat keluar ya. Polisi sudah datang. Selesai, semuanya selesai. Sayang, sepanjang tahun ini aku tidak pernah berhenti memikirkanmu dan Nian-Nian. Jangan panggil aku begitu. Kita sudah bercerai. Aku jijik. Sudah lama berlalu, jangan bahas lagi hal-hal yang tidak menyenangkan, oke? Kau memanggilku. Sebenarnya ada apa? Tidak ada apa-apa. Hanya saja kau sudah terlalu lama tidak membawa Nian-Nian untuk menemuiku. Aku sangat merindukan kalian. Kau lupa hari ini adalah hari peringatan. Adieu sayang Nian-Nian. Dulu kita bertiga selalu merayakan. Kalau tidak ada urusan penting, aku akan kembali ke kantor untuk menyelesaikan pekerjaan. Sayang, aku terkena penyakit parah. Aku tidak berbohong. Kali ini aku memanggilmu. Hanya ingin bertemu denganmu untuk terakhir kali. Sekarang sudah bertemu. Kapan kau mati? Sayang, mengapa kau begitu kejam padaku? Sebenarnya kali ini, aku ingin meminjam uang untuk operasi. Dokter bilang operasiku tidak bisa sembuh tanpa biaya jutaan. Uangku sudah kau ambil kembali. Sekarang aku tidak punya uang sepeser pun, hanya bisa menunggu mati. Apa maksudmu uangmu? Dulu kau miskin, menikah masuk ke keluargaku. Selama menikah selingkuh, menghabiskan ratusan juta. Saat bercerai, bukankah seharusnya kau pergi dengan tangan kosong? Bukan aku tidak membantumu melunasi utang, itu sudah baik. Kau sakit itu adalah takdirmu. Siapa yang menyuruhmu dulu tidak menjaga diri? Aku tidak ada yang bisa kubicarakan denganmu. Setelah kamu mati, aku akan memilihkanmu sepetak. Kuburan yang bagus, sebagai tanda ikatan suami istri kita selama ini. Sayang tunggu dulu, sayang jangan pergi. Kalau kamu pergi aku akan mati. Aku tidak punya uang sayang. Sudah sekian lama, nak, tidak pernahkah kamu berpikir untuk mencari yang lain? Kamu sudah bercerai dengan ayahku 10 tahun. Aku juga tidak melihatmu mencari yang lain. Aku? Tidak, kamu tidak mungkin masih menyukai si brengsek Wuci itu kan? Dia sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Meninggal karena penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Cheng Fei tahun lalu juga tidak tahu. Karena apa dia pergi, aku sudah menyuruh orang untuk mencari kuburan yang cukup bagus untuk mereka. Ah sudahlah, jangan pikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Anakmu ini juga tidak harus mencari pria untuk dinikahi. Lihatlah aku sekarang punya uang dan karir. Juga punya ibu yang sehat yang selalu mendukungku. Penyakit Nian-Nian juga akhirnya sembuh. Hidup kita sekarang semuanya baik-baik saja. Betul. Semuanya hari-hari yang baik, mari kita berlaku hari-hari yang baik.